Saudara, waktu Yesus berbicara tentang marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini menjelaskan bahwa Yesus Tuhan kita benar-benar memperhatikan setiap manusia yang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan tekanan, dalam keadaan bermasalah. Ayat ini menjelaskan kepada kita, pertama, ada satu ajakan, ada satu perintah, marilah. Marilah. Di sini ia memanggil kepada secara pribadi, perorangan, satu persatu, marilah. Marilah si anu, marilah si anu. Dia juga ingin katakan kepada sejumlah orang secara kolektif, marilah kalian semua, marilah, datanglah, datanglah. Datanglah kepada siapa? Bukan datang kepada dia, tapi datanglah kepadaku. Ini kata Yesus. Itu berarti ia mengundang mereka datang kepada dirinya. Yesus, sang juru selamat itu, sang penebus itu, sang penghibur kekuatan itu. Siapa saja yang dipanggil, saudara? Di sini katakan, marilah kepadaku, ada kata semua. Semua itu artinya tidak memandang status, tidak memandang bulu, tidak memandang warna kulit, tidak melihat engkau orang kaya, engkau orang miskin, tidak melihat engkau orang berpendidikan, engkau tidak berpendidikan, tidak melihat engkau sekolah tinggi, engkau tidak sekolah. Tapi semua orang, baik yang di desa maupun di kota, semua orang diberi kesempatan untuk mari datang kepada Yesus. Itu artinya secara universal. Bukan hanya kepada orang Israel, bukan hanya kepada orang Indonesia, tapi seluruh dunia, semua manusia, ciptaan Tuhan. Siapa yang dipanggil? Siapa yang dipanggil, saudara? Di sini dikatakan yang letih lesu. Di sini berbentuk partisip aktif dari kata kopiau, yang artinya bekerja sampai lelah. Orang yang letih lesu, orang yang sudah bekerja capek, orang yang sudah berjuang pagi, siang, malam, orang yang sudah mengeluarkan tenaga banyak, orang yang sudah mengeluarkan banyak pikiran, tenaga, mengeluarkan banyak kegiatan dia sehari-hari. Dia punya kelelahan yang luar biasa. Letih, lesu, double, saudara. Letih, lesu. Selain itu, saudara, bukan hanya orang yang fisiknya letih lesu, tetapi juga mungkin mereka yang berbeban berat, yang hatinya tertekan, yang hatinya terhimpit, yang punya banyak masalah, yang pikirannya itu full dengan persoalan, bukan full dengan kebahagiaan, bukan, tapi full dengan segala persoalan, masalah, banyaklah. Datang kepadaku. Untuk apa datang? Firman Tuhan ingatkan, dikatakan aku. Sekali lagi menegaskan bahwa Yesuslah yang secara pribadi akan bertindak, melakukan sesuatu. Untuk apa? Memberi. Akan memberi kelegaan, memberi istirahat yang sungguh, memberi waktu rest kepadamu, menenangkan, memulihkan. Saudara, rest di sini tidak menunjukkan bahwa berhenti, bukan. Rest tidak menunjukkan bahwa kamu akan stop, tidak. Rest menunjukkan bahwa secara temporary engkau berhenti, engkau menunggu, engkau harus duduk diam dulu, menenangkan,
memulihkan, supaya ada refresh kembali. Dan dikatakan kelegaan itu akan diberikan kepadamu, kepada setiap orang yang merespon undangannya. Apa arti ayat ini, saudara? Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa setiap kita, siapa saja, baik dia kaya miskin, tua muda, kerja di tempat yang kantor ataupun kerja kasar, kita punya batas kelelahan, kita punya batas capek, kita punya batas bosan. Itu sebabnya ada baiknya kita mengambil waktu istirahat. Makanya sering kita melihat orang bisa ambil waktu setahun sekali cuti, liburan. Kalau tidak, full di sini. Kalau tidak, dia merasa stres, bisa merasa lelah. Dia merasa sudah tidak berguna lagi. Bukan berarti dia tidak berhasil, saudara. Banyak orang yang berhasil, sukses, top, memimpin dan sebagainya, tapi dia merasa kesendirian. Maka benar kalimat yang menyebutkan kesepian di dalam keramaian. Dia merasa sepi, padahal ramai. Dia merasa sendiri, padahal banyak orang. Itu bisa terjadi bagi seseorang yang sudah terlalu capek, sudah terlalu lelah. Yesus katakan, marilah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah, datanglah kepada